ada terjadi perampokan. Lumayan rame di media sosial, terjadi perampokan di jalan tol. Nah, pada saat itu kemudian kepolisian melihat, wah ini ada pelanggaran. Saya membayangkan film Fast and Furious gitu ya, atau ya Fast and Furious lah ya, yang sekelompok penjahat mengincar mobil baja yang isinya uang tunai gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan soal mitigasinya. Tapi apakah yang kejadian jalan tol itu kejadian pertama kali Bu di Indonesia soal keamanan pengantaran uang itu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APP sekalian, jumpa lagi di podcast kita, podcast untuk ekonomi, finansial, dan bisnis. Kita akan menghadirkan seorang tamu yang mungkin Sobat APP nggak pernah menyangka karena bisnisnya mungkin nggak kelihatan ya, padahal itu sebuah bisnis yang sangat-sangat menyokong ya transaksi keuangan Sobat APP sekalian. Kita di sini kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Ine Yuanisa. Beliau adalah Ketua Umum Abjatin. Apa itu Abjatin? Nanti kita akan berbincang serius dan santai bersama beliau. Selamat sore Bu Ine. Boleh saya panggil Bu Ine ya? Sore, silahkan. Iya. Nah sebelum kita mulai Bu, mungkin sedikit Bu, ini kan Abjatin ini kan orang mungkin sering dengar tapi mungkin nggak tahu itu apa sih Abjatin. Abjatin itu apa sih Bu? Kepanjangannya Bu kalau? Abjatin itu Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia. Oh, jadi. Nah, kalau secara artinya pengolahan itu apa saja yang dilakukan, ini bermacam-macam nih, yaitu misalnya melakukan distribusi uang. Okay. Nah, distribusi uang itu adalah mengambil atau mengantar uang kepada siapa nih gitu kan, kepada nasabahnya bank atau kepada klien-klien kita yang retail. Jadi ada bermacam-macam. Nah, itu salah satu kegiatan pengolahan uang. Yang kedua, uang itu bisa kita proses. Pemrosesan itu intinya menghitung, melakukan penyortiran. Penyortiran ini ada standarnya dari Bank Indonesia. Oh, jadi nggak cuma, kita kan menganggapnya bahwa Abjatin itu cuma bisnis yang mengantarkan uang ke ATM misalnya, kalau kita lihat ya. Ternyata lebih luas dari itu ya Bu? Salah satunya. Okay. Tetapi pemrosesan ini adalah di dapur kita nih. Jadi kalau restoran ya di belakang di dapur gitu kan. Jadi yang melakukan pemrosesan uang, pemrosesan itu tadi hitung, kemudian sortirnya harus sesuai dengan standar Bank Indonesia, kemudian packagingnya. Sebelum mengantar kita dideliverykan kepada misalnya disetor ke bank lagi atau disetor ke Bank Indonesia atau dilakukan pengisian ATM. Jadi pemrosesan itu rangkaiannya. Jadi uang besar, uang kecil, uang logam itu kita lakukan penyortiran. Itu yang kedua dalam kegiatan pengolahan uang. Yang ketiga itu kita ada mempunyai jasa juga penyimpanan. Jadi bank itu boleh menyimpan uangnya di kami. Seperti apa? Custody gitu Bu? Bisnis custodian gitu? Enggak, bukan. Jadi uang yang misalnya tadi dari kliennya retailnya bank misalnya atau dari nasabahnya bank yang besar-besar uangnya masuk di kantor, kan sudah diambil tuh tadi dengan distribusi, kemudian diantar ke kantor kita, diproses, kemudian disimpan di vault ruang kasanah, namanya vault ya, vault room, itu kita masukin di situ. Ini jasa kita juga salah satunya. Kemudian uang ini, misalnya salah satu bank punya uang cukup banyak, bank lain butuh uang fisik ya. Mereka hanya tinggal istilahnya namanya tukab, transaksi uang kartal antar bank. Tukab, iya kan? Kayak RTGS mungkin sekarang Bu ya? RTGS sistemnya. Ini fisik uangnya. Jadi nanti uangnya bank A pindah kepada bank B secara fisik, uangnya ada di kita. Transaksinya setelah di-approve oleh Bank Indonesia antara kedua bank ini kita laksanakan. Jadi sebenarnya berat juga ya Bu? Berat. Karena ini kan masalah uang ya. Iya, betul. Masalah uang, salah-salah sedikit bisa disu sama klien atau sama bank ya Bu? Betul. Jadi saya tergelitik jadi Bu. Misalnya dari dulu juga Ibu sudah kaitan dengan misalnya penemuan uang palsu gitu ya. Iya, ada. Bahkan jadi garda terdepan simpan. Kalau dulu
gitu kan. Iya, karena wah mau dikemanain ya Iya, kan iya. gitu. Jadi mulai diatur oleh Bank Indonesia ini harus dilaporkan gitu kan Oh, kepada bank. dulunya cuma disimpan aja. Simpan-simpan dan itu sebetulnya melanggar undang-undang mata Iya, uang, iya, tidak iya. boleh. Jadi kalau sekarang gitu sudah dilaporkan kepada kliennya, kepada Bank Indonesia, bahkan sekarang Bank Indonesia sudah punya yang namanya sistem untuk pelaporan jadi secara online. Nanti fisik uangnya diserahkan kepada BI begitu. Tapi uang palsu tidak diganti ya. Kalau uang palsu tidak diganti. Kalau Bang palsu satu itu resiko abjatin dong. digantinya oleh bank. Oh, oleh Kan bank. bukan milik Oke, kita. iya betul betul Gitu. betul. Jadi yang menyatakan palsu hanya Bank Indonesia, jangan salah. Kami hanya bisa menyatakan UDK, uang diragukan keasliannya. Oh, oke. Gitu. Begitu Yang serahkan ke palsu sana. BI. Oh, oke. Ada kasus nggak misalnya pada saat kiriman dari bank A ke bank B, tiba-tiba bank B menemukan ada uang palsu dan pihak ibu yang diminta bertanggung jawab gitu. Padahal ibu juga kan bukan sumbernya ya, tapi hanya mengantarkan gitu atau mengamankan. Ada Nah, kasus? ini diatur gitu ya. Seharusnya kan misalnya uangnya milik Bank A untuk Bank B. Kemudian ada temuan di sini diragukan keaslian. Kami yang mengolah. Nah, pada saat kami mengolah, standarnya seperti apa pengolahannya? Nah, itulah butuhnya peraturan. Gitu. Jadi pada saat kita lakukan pemrosesan itu ada standar yang harus kita punyai. Mm-mm. Misalnya terpantau kamera CCTV. Jadi tidak ada dusta di antara Iya, kita, betul, ya betul. kan? Jadi miliknya Bank A yang tadi diserahkan kepada Bank B, loh di kita diproses sudah terlihat Iya. buktinya bahwa memang ini diragukan Iya. keasliannya. Dan kita jangan nggak diviktimisasi ya, nggak Tidak, disalahkan ya Bu ya, ya karena selama buktinya ini lengkap, komplit gitu kan, diserahkan kepada Bank A-nya ya mereka harus mengganti. Nah Bu, sekarang yang menarik Bu, sekarang kan kondisi sekarang ini ya 5-10 tahun belakangan kita kan sudah go digital ya, digitalize ya, semua lah, nggak cuma sektor keuangan. Nah, sementara bisnis Abjatin kan lebih banyak ke sektor apa? Fisik uang. Betul. Nah, kira-kira itu jadi tantangan berat nggak untuk apa namanya asosiasi Bu? Ini udah jadi topik pembicaraan di hampir seluruh dunia. Iya, ya. betul. Tetapi ternyata mungkin juga karena demografis Indonesia gitu ya, luas karena ya. edukasinya, Oke. karena infrastruktur yang belum sampai di beberapa wilayah atau kebiasaan begitu. Ini kita tidak terlalu berdampak, Oh. jadi tidak terlalu berdampak. Artinya uang fisik kebutuhannya masih tetap besar, tinggi. tinggi. Pada saat COVID, turun. Gitu. Oh, pas COVID 2020 COVID ya. turun. Pada saat COVID kan orang juga takut pegang duit lah. Iya. Tetapi di sisi lain banyak juga yang menarik uang dan disimpan. Gitu. Jadi menarik uang dari bank tabungannya tetapi disimpan gitu kan. Tetapi di kita sendiri anehnya pada saat COVID itu memang distribusi berkurang, retail banyak tutup ya kan, bank ATM juga sedikit sekali transaksinya. Berapa persen Bu penurunan? Total pengolahan uang itu sekitar 16.000 triliun, turun 1.000 triliun. Tetapi pada saat kita kan karena tadi ada 4, tadi yang pengolahan itu distribusi, kemudian pemrosesan, penyimpanan, dan pengisian ATM ya, ini main bisnis kita. Nah, penyimpanannya ini meningkat, begitu. Di kita penyimpanannya meningkat, begitu Bang. Yang lain mungkin cuma 1.800-1.600 triliun, penyimpanannya sampai 3.000 triliun. Oh, itu berarti nasabah yang artinya perusahaan yang menitipkan dalam tanda kutip ke melalui banknya. Iya, melalui bank. Jadi bank juga nggak mau nyimpen di banyak-banyak di tempat mereka, tetapi nyimpen di kita. Oh, gitu. Jadi lebih panjang juga durasinya karena misalnya di salah satu kota begitu banknya tidak bisa beroperasi karena memang harus tutup gitu kan, tidak bisa beroperasi. Oh iya, banyak banget tutup ya. Sementara kalau kami pada saat COVID kita beroperasi. Kita 24 jam tidak tutup juga gitu. Jadi lumayan tuh rasa kusuk ke sana sini setiap gubernur ya kan meminta pengecualian. Ya, bayangan saya kan setelah kita masuk ke zaman digital kan penggunaan atau kebutuhan terhadap fisik uang kan berkurang ya. Selama ini kita udah belanja aja kita udah pakai QRIS gitu kan, iya. Bisa pakai e-wallet misalnya dan lain-lain. Tol juga sekarang udah pakai e-tol dan. Betul. Jadi bayangan saya berkurang, ternyata pas itu masih banyak ya. Sebetulnya sampai sekarang itu tidak terlihat,
Tidak terlihat penurunan yang signifikan, nggak ada gitu. Jadi bahkan posisi di tahun 2023 ini pengolahan uang kita sudah kembali normal seperti 2019 lalu. Secara Jadi, volume pengelolaan betul. di Abjatin Ya, kembali lagi seperti 2019 berarti. yes, betul. Jadi sudah di posisi itu lagi. Oke. Dan nah, cuman mungkin sekarang lebih konsentrasi di beberapa wilayah yang memang pinggir luar begitu ya. Sehingga tadi mungkin misalnya contoh Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur atau Bekasi, Depok, wilayah yang menyupport Jakarta, transaksi uangnya di selatan sedikit, tunai. Tetapi di Depok, di Bekasi tinggi. Demikian juga dengan penggunaan ATM. ATM di wilayah selatan itu pengisian mungkin dalam 1 bulan hanya frekuensinya sedikit, tetapi di Bekasi itu masih tinggi. Misalnya seperti itu. Jadi yes berpengaruh, tetapi tidak secara volume karena overall meningkat. Berarti overall uang fisik yang beredar sebenarnya meningkat. Meningkat begitu. Nah, kemudian itu tadi kita merambah ke wilayah-wilayah yang pedesaan, perkampungan, yang uang tunai semua. Kemudian microloan untuk para petani, pengusaha-pengusaha kecil. Itu kan microloan tunai semua, dan itu volumenya besar. Artinya Bu, kalau misalnya saya simpulkan ya, penggunaan kris yang sekarang sedang digalakan BI itu sebenarnya nggak terlalu menggerus saat ini ya, penggunaan uang tunai ya. Ya, jangan lupa uang adalah lambang kedaulatan negara. Betul. Jadi kita sudah pernah kehilangan satu wilayah akibat tidak adanya uang rupiah yang beredar. Jadi ayo kita cintai rupiah. Timur ya. Iya betul ya. Gitu, bisa didekati atau di approach dari sisi itu ya Bu ya. Yes, betul bisa. Gitu. Memang betul QRIS dan sebagainya ini memudahkan. Tetapi juga mungkin di sisi lain kan ada hambatan-hambatan juga yang harus tentunya di-upgrade, diperbaiki, mitigasi resikonya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa yang memang masih nyaman dengan transaksi tunai. Abjatin mapping nggak Bu? Misalnya di Jakarta aja, tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwa selatan ternyata banyak yang digital, timurnya ternyata banyak yang fisiknya. Secara 5 kota di DKI dan plus Kepulauan Seribu itu penggunaan atau efek digitalnya itu lebih banyak daerah mana Bu? Selatan pertama. Milenial. Oke. Nah, generasi milenial ini kan lebih mudah tuh betul. Dan juga selatan kan daerah-daerah boleh dibilang daerah bisnis banyak ya Bu ya. Yes. Kemudian setelah itu yang terbanyak Barat. Barat. Oke. Barat, pusat, timur itu. Kalau Kepulauan Seribu tunai masih banyak, dan tunainya di Kepulauan Seribu ini juga sudah hampir tidak masuk kategori layak edar karena kesulitan ininya ya. Iya, peredarannya gitu. Yang baru ya. Betul. Ini sedang digalakan juga oleh teman-teman perbankan untuk layanan di Kepulauan Seribu itu dibantu oleh OJK ya dalam hal itu sehingga layanan penukaran uangnya bisa lebih cepat. Nah, di Abjatin sendiri anggotanya sekarang ada berapa Bu? Anggotanya ini karena tadi ada BUJP, ada PJPur. Kalau pengolahan uang namanya PJPur, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Oh, PJPur. PJPur itu izinnya dari Bank Indonesia. Tapi sebagai BUJP yang izin dari kepolisian gitu kan, itu juga ada. Jadi kalau bicara keanggotaan di kami ada 2 macam nih. Ada yang hanya BUJP saja, tapi ada yang punya 2 lisensi. Tapi lebih banyak yang punya 2 lisensi tadi, BUJP dan PJPur. Yang BUJP saja ada 2. Kemudian yang BUJP dan PJPurnya ada 23. Nah, sekarang soal kalau boleh saya balik ke belakang Bu, soal asal muasalnya loh Bu ini itu kok bisa nyemplung ke bisnis istilahnya peredaran atau pengangkaran atau pengelolaan uang gitu ya kan. Boleh kan ini kan bisnis laki-laki ya, manly banget gitu kan. Yes, apalagi awalnya hanya pengamanan dan keamanan ya, walaupun sekarang ada itu. Boleh cerita nggak Bu sedikit mungkin? Boleh. Tahun 2005 ada satu perusahaan namanya PT Wiratanu ya. PT Wiratanu. Wiratanu. Itu dimiliki oleh beberapa orang, ada 9 orang pendirinya. Tahun 2008. Itu bergerak di bidang?
Ini Oh, uh, sudah BUJP, BUJP, oke. ya. Kemudian tahun 2005 itu mendapatkan pekerjaan besar dari salah satu bank gitu kan, meminta bantuan dari keluarga saya untuk permodalan. Gitulah kira-kira awalnya itu. Lalu tahun 2008 nih uang kok nggak balik-balik begitu kan. Jadi Nggak bisa mengembalikan. kemudian apa namanya saya dimintalah membantu untuk Oke. melihat gimana sih kondisinya. Nah kemudian setelah saya lihat wah ini nggak bisa nih tutup aja gitu kan sebagai saya latar belakang saya akuntansi gitu ya Oh iya, akuntan. sudah bisa Ya lihat udahlah ya. nggak usah saya lakukan audit sedikit sudahlah tutup aja. Nah pada saat saya keluar lift apa mau turun gedung karyawan itu nyamperin, "Bu, jangan ditutup, Bu. Bagaimana karyawan kami?" gitu. Bagaimana istri saya, bagaimana karyawan gitu kan. Ada sekian ratus orang dan seterusnya pada saat itu. Kemudian saya berpikir, "Oh, ini banyak orangnya ya," gitu kan. Tersentuh hati saya. Lalu ya sudahlah saya coba betulkan. Akhirnya saya coba melihat bagaimana membenahi ini perusahaan. Alhamdulillah sekarang sudah besar gitu ya, pemegang sahamnya sudah berubah semua, sudah dibeli oleh saya. Kemudian saya juga mencoba kolaborasi dengan pihak asing untuk tadi itu mengejar digitalisasi, mengejar apa namanya sistem yang lebih bagus gitu ya. Saya benchmarking dengan negara-negara lain Oke. dan menjadi pemegang saham di perusahaan ini. Jadi sekarang itu Oke, awalnya. awalnya. Kenapa sih kok nyemplung? Nggak mau sebetulnya karena Iya. karyawan juga mostly laki-laki. Oh, iya, Mostly betul. laki-laki, betul. Jadi di Abjatin itu mungkin ada sekitar 20.000 lebih lah ya karyawan di seluruh anggota ya. Tapi saya yakin sekali 90% laki-laki gitu. Dan 80% itu adalah tenaga lapangan. Ada pengalaman menarik, Bu? Kejadian menarik di tempat saya, di perusahaan saya sendiri sih tidak ada yang terlalu apa gitu ya. Tetapi pada akhirnya setelah saya mempelajari, wah ini juga ya mulia juga ini tugas gitu. Kenapa? Jadi pada tahun 2012 waktu itu ada terjadi perampokan lumayan rame di media sosial. Terjadi perampokan di jalan tol. Nah pada saat itu kemudian kepolisian melihat wah ini ada pelanggaran karena kendaraannya tidak dikawal oleh polisi gitu kan. Kemudian kita melihat aturannya, di mana aturannya kira-kira begitu. Nah ternyata memang ada peraturan yang menyatakan harus dikawal oleh kepolisian kan begitu. Tetapi menariknya pada saat itu karena kepolisian kemudian meminta harus 2 orang pengawalan, mereka sebut buddy system, ya, buddy system harus berdua. Nah, kemudian kita semua nggak bisa jalan, ya, di kantor itu karena polisinya nggak cukup. 2 itu dari polisinya? Dari atau polisi. harus ada 2 orang dari polisi? Pengawalnya tuh harus 2 gitu kan. Nah, pada saat itu kita semua mandek nih. Klien mulai bertelepon kan, menanyakan, komplain ini kenapa belum jalan gitu kan. Kemudian saya menyatakan bahwa ibu lihat aja uang udah siap, mobil tinggal jalan, kami nggak bisa keluar karena tidak ada polisi. Nah menariknya jalan tol mandek waktu itu masih tunai, ya macet, ya. kereta api mandek. Nah akhirnya saya bilang ini sistemik. Kalau aturannya seketat itu dan kemudian tidak punya solusi lain untuk jalan tanpa polisi misalnya atau pengamanan. Nah, ini perekonomian mati. Jadi jalan tol waktu itu saya ingat Jagorawi mati karena uang tukeran, bukan mati lah ya, antrian panjang. Karena uang tukeran nggak ada. Begitu juga dengan kereta. Sama. Jadi salah satu anggota kami memang menyiapkan uang itu setiap pagi dini hari sudah jalan ngedrop uang kecil ke masing-masing pintu tol atau ke kereta. Ini kan menarik. Sehingga saya melihat bahwa sebetulnya industri ini banyak kemuliaannya. Kita membantu masyarakat mendapatkan uang yang tepat, yang layak dan sesuai. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang menggerakkan hati saya ini harus diatur. Otherwise akan tetap seperti ini. Karena gitu. juga jumlah polisi juga masih cukup kurang ya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Di beberapa wilayah tuh tidak mencukupi. Apalagi dengan tambah ada tugas pengawalan gini.
Solusinya Arya gimana Bu? Tetap harus A2 atau? Nah, sekarang solusinya gimana? Kita mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa pengamanan. Oke. Begitu. Jadi teman-teman di industri itu sudah menggunakan jasa pengamanan dari pihak ketiga. Ini Bu, sekedar apa namanya, unek-unek gitu ya. Dari saya lihat itu kan keberadaan apa namanya pengolahan uang tunai kan boleh dibilang kan tidak sejalan dalam tanda kutip ya Bu ya, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk cashless ya, untuk mengurangi uang tunai. Ada kekhawatiran Bu dari Abjatin sendiri pada saat nanti Indonesia mencapai apa namanya posisi itu, artinya kebutuhan atau keberadaan dari Abjatin sendiri malah terancam gitu. Ini memang menjadi kekhawatiran pastinya gitu ya bagi bisnis kita. Tetapi kembali lagi dari tadi itu bahwa uang tunai itu tidak akan pernah hilang, uang kartal itu tetap harus ada di sebuah negara, maka kita optimis aja gitu. Selama uang kartal ada, Abjatin pasti ada. Pasti ada. Tetapi mungkin jumlahnya ya itu, gitu kan. Artinya mungkin dari 23 mungkin nanti cuma tinggal 10, tinggal 15 atau bagaimana begitu kan. Sesuai volume kebutuhan. uang ya. Begitu makanya mungkin di sini Bank Indonesia juga sudah menerbitkan yang namanya blueprint untuk PJPUR ke depan itu seperti apa. Jadi dibatasi juga. Tidak bisa misalnya serta-merta Bapak nih mau bikin bisnis PJPUR begitu kan. Begini saya membuka kantor di Jakarta, belum tentu diizinkan. Nah gitu, jadi karena memang sudah dibatasi oleh Bank Indonesia. Jadi ada barrier tuh. Betul, ada wilayah-wilayah yang memang sudah tidak bisa lagi membuka. Kenapa? Ya karena volume uangnya di situ cukup hanya untuk sekian saja. Gitu kira-kira. Nah, dari 22 anggota 23 anggota itu kebanyakan di Jakarta kantornya. Kalau kantor pusat yes di Jakarta, tetapi kalau kantor cabang ya di seluruh Indonesia ada. Kalau yang asalnya dari luar Jakarta ada yang awalnya? Ada di Surabaya, di Malang ya Surabaya. Okay. Kalau di luar Jawa belum ya Bu? Artinya di luar Jawa udah kepanjangan tangan dari kantor pusat. Ya, dulu banyak. Nah, Malah sebelum dibuat peraturan oleh Bank Indonesia itu banyak. Begitu sampai saya pun tidak tahu ini punya siapa gitu kan. Sehingga kita ada pemutihan keanggotaan. Ya, saya lupa tahun 2014 atau itu kita ada lakukan. Jadi kita buat surat pengumuman, undangan gitu kan untuk melaksanakan rapat. Kalau tidak hadir ya dianggap tidak ini. Nah itu rontok makanya. Dari sekian banyak itu rontok. Tadinya sampai berapa Bu jumlahnya? 35. Jadi yang benar-benar bisnisnya pure atau serius itu ya 23 sekarang per tahun ini ya? 23 betul. Nah, kalau soal keamanan Bu, keamanan kan saya membayangkan film Fast and Furious gitu ya. Atau ya Fast and Furious lah ya, yang sekelompok penjahat mengincar mobil baja yang isinya uang tunai gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan soal mitigasinya. Tapi apakah yang kejadian jalan tol itu kejadian pertama kali Bu di Indonesia soal keamanan pengantaran uang itu Bu? 2012 yes, itu pertama yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil sebetulnya Indonesia ini negaranya aman, ya kan? Jadi orang tidak terlalu berani ngerampok gede-gedean begitu. Dulu bahkan kejahatan itu sampai ATM mau dibongkar diangkut sama ATM-nya, kira-kira begitu kan? Saking nggak pengen ngambil uang dari situ, diangkut, dibawa kemana, dilas dan sebagainya. Kalau sekarang itu sudah hampir tidak ada, seperti itu tidak ada. Tetapi Indonesia ini negara yang dibandingkan dengan negara apalagi Eropa, Amerika begitu. Kejahatan waktu itu sempat ada studi dari teman-teman asosiasi di Inggris. Kejahatan di Eropa itu 4 per hari. Indonesia 4 per tahun. Per hari? Yes. Jadi kejahatan sebesar seperti yang di film-film harusnya sih di Indonesia enggak lah. Adapun kejadian di beberapa anggota kami beberapa tahun yang lalu itu lebih kepada internal. Ya, jadi ada komunikasi dengan internal lah. Jadi ada semacam insider trading gitu. Insider information, insider involvement karena dari petugas kita juga. Begitu informasinya nyampe di mana sehingga dijegal itu ada beberapa kasus ada bukan tidak ada tapi memang lebih banyak mungkin tidak
blow up Expose. ya, tidak terekspos. Dan jumlahnya kecil-kecil. Kecil. Jadi walaupun ada pun yang besar, kita juga ada asuransi. Asuransinya ke mana Bu? Asuransi Asuransinya ada banyak yang bisa kerjasama dengan kita. Mereka akan rias lagi keluar juga. Ya ya uang, karena kan melibatkan uang yang betul. besar ya Bu, Uang ya. kita semua diasuransikan, Oke. wajib itu. Karena volumenya cukup besar. Kalau saya membayangkan kan ada 180 triliun tadi pengelolaannya atau sekarang 300 ya. Tadi Ibu bilang di Iya, awal. Ya. ya. Berarti semua itu harus diasuransi. Diasuransikan. Jadi ada limit asuransi yang boleh dibawa di dalam mobil begitu. Pada saat pavement dibawa dipegang begini kan, pada saat turun dari kendaraan uangnya ditenteng gitu kan ke lokasi ATM misalnya, itu kan diasuransikan juga. Nah, sekarang soal kejahatan lain Bu yang kejahatan elektronik lah, teknologi atau digital gitu ya. Misalnya, ya sekali lagi saya terinspirasi dari film juga. Tiba-tiba ada yang menghack sistem bank misalnya, memindahkan rekening atau mengosongkan rekening itu. Atau bahkan juga jangan-jangan dari Abjad sendiri pernah dihack karena kan mengelola uang begitu besar gitu. Nah, mitigasi dari asosiasi seperti apa Bu? Jadi memang itu terjadi. Oh, itu terjadi. Jadi ada beberapa bank, saya sebut beberapa bank, terjadi pemindahan uang dari milik A kepada penjahat itu gitu kan. Ada beberapa kejadian lah. Tetapi sebetulnya yang dijebolkan bukan kita, ya kan? Tetapi sistem banknya. Nah, di salah satu bank misalnya kita memberitahukan kepada banknya bahwa ini harusnya bisa dilakukan penutupan sistem atau apa seperti itu, dan ini dilakukan. Jadi tahun 2023 awal 2002 ini baru saja itu marak vandalisme di ATM. Nah, kenapa? Karena ada satu sistem itu bisa kebuka sehingga pelaku-pelaku tersebut itu bisa seperti nasabah akan bertransaksi tapi duitnya keluar semua sampai habis. Iya, gitu kan? Itu terjadi di kita, jackpotting istilahnya. Jadi satu kali transaksi duitnya keluar semua. Dan itu ratusan juta. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentunya seharusnya adalah bank, begitu kan. Tetapi asuransinya kepada siapa nih? Gitu kan. Kalau asuransinya ada di kami, maka asuransi kami yang akan mengcover itu. Kira-kira begitu. Perbedaan antara asuransi dari Abjatin dan bukan dari Abjatin? Nah, ini aturannya belum clear. Jadi mostly bank itu mengasuransikan uangnya sendiri karena ini ATM miliknya bank, ditempatkan oleh bank gitu kan. Ya, kami hanya datang, betul kami bertugas 24 jam tetapi tidak hanya mengawasi satu mesin ini. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kemudian ada bank, jadi yang menginsure adalah bank. Begitu. Sehingga kita hanya mensupport kebutuhan laporan untuk kepolisian gitu kan, data-data dan seterusnya. Kemudian data kunjungan dan sebagainya. Tetapi selebihnya itu ditanggung oleh bank. Tapi itu sebagian besar bank seperti itu. Tetapi ada beberapa bank yang mempercayakan kepada kita nih. Asuransinya. Kamu aja deh yang asuransiin, kira-kira begitu. Ini aturannya seperti apa? Belum jelas karena dari OJK, dari Bank Indonesia hanya ada mengatur mengenai bagaimana menangani atau melakukan mitigasi risiko terhadap penempatan mesin ATM. Tetapi teknisnya tuh nggak ada, gitu. Jadi belum ada. Masih ada loophole. Jadi memang ada loophole di situ. Ini sudah saya bawa ke OJK, ke Bank Indonesia. Mohon diatur karena apa? Begitu terjadi jackpotting seperti itu, ini ada asuransi yang bisa cover, ada yang tidak. Kenapa? Karena yang dijebolkan sistem. Begitu. Betul kerugiannya adalah fisik uang, tetapi yang dijebol adalah sistemnya bank. Begitu kan? Nah, ini yang masih belum tuntas. Yang diasuransikan juga adalah uangnya di dalam mesin. Ya? Bukan sistemnya ya. Jadi nanti pada saat pertanggungjawaban juga asuransi bilang bukan dari ATM-nya kok yang dirusak gitu ya. Betul. Dan ini kejadian cukup marak di 2023 awal itu ya sampai dengan pertengahan ya Agustus lah ya. 2023 itu baru mulai reda. Kenapa ya? Karena akhirnya adalah caranya bagaimana menutup dengan software yang. Jadi si pelaku yang mengambil sama orang yang di belakang layar yang merusak sistem tuh dua orang yang berbeda ya Bu ya, kerjasama gitu ya Bu ya? Ya, kerjasama. Jadi pada dia saat cuma pakai laptop aja dari mobil di remote, tapi satu orang ada di dalam ATM, keluarlah uangnya, dan itu bisa ratusan juta. Itu salah satu. Kemudian yang lainnya ada juga transfer tadi,
Ini juga sempat waktu itu saya dihubungi oleh OJK, Bu ini PJ Purni gitu kan. Saya bilang sabar Pak sebentar gitu kan, saya lihat dulu masalahnya apa. Rupanya ya itu nggak bisa. Itu kami tidak bertanggung jawab atas transaksinya. Ya kan Pak? Betul. Nah, tetapi kalau uang fisiknya, kalaupun itu diasuransikan oleh kita, betul menjadi tanggung jawab asuransi kami, perusahaan kita. Tetapi kalau asuransinya di bank, kemudian kejahatannya berupa transaksi seperti itu di luar kewenangan kami. Berarti masih ada dispute beberapa yes, apa betul. namanya istilahnya poin ya. Poin, betul. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan saya juga. Apa aja Bu yang kira-kira yang diharapkan oleh asosiasi terhadap aturan ya, terutama di regulator ya, yang kira-kira bisa melancarkan bisnis Apiatin supaya bisa lebih bertanggung jawab, lebih pasti ya. Tadi kan sudah ada yang soal asuransi. Ada lagi nggak Bu? Mungkin ada. Harapan-harapan aturan yang bisa dikeluarkan oleh otoritas. Tadi nih ada bapak polisi, ada ibu Bank Indonesia. Saya bilang begitu. Dulu bapaknya aja gitu kan. Ada bapak, ada ibu nih. Bapak dan ibu ini ada beberapa yang agak berbenturan aturannya. Kenapa? Karena ini terbarukan. Bank Indonesia kan lebih baru. Ya, lebih belakangan ya. Sehingga kepolisian harus menyesuaikan juga, begitu kan. Dan ini sudah kita buatkan, saya sendiri termasuk tim Pokja untuk penyusunan peraturan baru, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi payungnya nih sekarang, ada UUCK. Ya, UUCK ada turunannya peraturan pemerintah, ada peraturan Kementerian Keuangan, peraturan BKPM dan seterusnya. Ini masih ada kurang harmonisasi, jadi kurang sinkron, jadi ada benturan-benturan. Yes, itu betul, sehingga kita yang menjalankan ini ngikutin yang mana, kan begitu. Sehingga di beberapa case kita harus meminta pengecualian, which is dapat. Tumpang tindihnya di apa, poin apa Bu, kalau boleh didiskus Bu? Misal salah satu yang terakhir kemarin itu mengenai peraturan investasi. Ya, jadi BKPM mengeluarkan peraturan BKPM tentang investasi untuk perusahaan asing misalnya. Nah, ini sementara di Bank Indonesia ini sudah diatur lebih dulu bahwa permodalannya si PJ Pur tadi yang diatur oleh Bank Indonesia kan diatur tuh kantor pusat sekian miliar, kantor cabangnya berapa miliar, kan begitu. Nah, ini tidak sesuai dengan peraturan yang baru saja keluar dari BKPM. Nah, pada saat kita mau mengajukan, kalau yang sorry saya potong. Tadinya artinya dari yang B itu tidak memberi kesempatan bahwa asing bisa masuk. Bisa ada. Cuma jadi masalah modal di besarannya diperbolehkan oleh Bank Indonesia, hanya dibatasi. Ya, tidak 100%, jadi tidak majority, gitu kan. Maksimum di 49% itu peraturannya. Dulu juga dengan BKPM sama, itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian ada besaran nilai investasi permodalan yang harus disimpan, gitu, disetorkan, jumlahnya berbeda. Gitu kan. Ya, kita harus ngikutin ini atau ini kan begitu. Nah, ini kan berbenturan, gitu kan. Nah, harus ada harmonisasi ya Bu ya. Betul. Jadi saya sudah sampaikan ke BKPM, kemudian ke Bank Indonesia juga. Kemudian kebetulan saya juga adalah pengurus Kadin. Kami di Kadin juga sudah menyampaikan beberapa informasi aturan yang tadi tuh tidak sinkron, begitu. Itu 2 Bu. Ada lagi yang lain Bu? Soal tadi masalah aturan pajak. Pajak juga, oke. Karena begini, zaman dulu itu kan memang di KBLI-nya nggak ada, pengolahan uang tuh nggak ada, gitu. KBLI itu yang mengatur lapangan usaha Indonesia ya, perizinannya. Ketentuannya tuh tidak ada, sehingga dianggap logistik seperti kantor pos, gitu kan? Atau perusahaan kurir. Nah, perusahaan kurir, gitu kan, jasa logistik kurir. Nah, begitu bersentuhan dengan peraturan yang terbarukan sekarang, gitu kan, ini kan jadi nggak sama. Pajak itu mengaturnya belum clear juga nih peraturan pajak ini, gitu kan. Sebetulnya ada pajak-pajak itu layanannya apakah 10%, apakah 1%, kategorinya masuk ke yang mana nih? Iya. Nah, itu belum jelas kita rumahnya yang mana ya. Jadi sebagian tapi ini pun akan bergantung dengan klien kita. Jadi kan di perjanjian kerja sama kita dengan klien kan disebut mengikuti ketentuan perpajakan, tapi ketentuannya yang mana? Apakah tadi misalnya 11% atau 1%? Kan begitu. Ini untuk layanan pengantaran uang. Nah, itu masih ada dispute di situ. Nah, ini kan hal yang
tentunya harus clear kan kepada mana nih kita ikutnya. Jadi di sebagian perusahaan ikut yang ini, di sebagian ini. Klien gitu. juga sama, betul. Jadi agak berbeda juga. Kita mengikuti klien atau gimana? Kan pasti kalau suruh milih kan lebih bagus yang rendah dong, yang 1% dong ketimbang ya. Kepatuhannya gimana nih kan gitu kan. Jadinya ada resiko toh. Itu kan menjadi resiko kalau pajak. Tapi mitigasinya kalau kita milih yang 1% itu peluang dapat resikonya lebih besar atau lebih kecil? Itu berdasarkan kalau ketahuan diperiksa oleh pajak kan itu nggak boleh dong. Oh. Artinya kan misalnya walaupun misalnya tapi kan baseline aturannya kita nggak melanggar karena kita pakai aturan yang ini itu, gitu. Tetapi ada persyaratan juga kan, dokumen apa yang harus kita punya pada saat itu. Nah, kalau tidak punya kan ini juga membahayakan perusahaan itu sendiri begitu. Sementara yang lebih besar pajaknya itu relatif lebih banyak dipakai Lebih sama banyak teman-teman dipakai, ya. betul. Untuk amannya aja gitu ya Bu ya. Supaya nggak ada kejadian tidak diinginkan di depannya. Sebetulnya lebih kepada mungkin juga kesamaan persepsinya, gitu kan? Kesamaan persepsi antara pengguna jasa dengan kita, gitu kan? Oh ya ini pakai aturan yang ini, maka kita ngikutin yang ini kan begitu, persamaan persepsi. Tapi kan sekarang sudah ada peraturan-peraturan yang baru kan begitu, sehingga kita harus mengacu kepada mana kalau nggak nyantol juga nih. Nah, kira-kira begitu. Tapi karena memang pengaturan di awalnya itu nggak clear gitu. Yeah. Nah, kemudian pada saat 2021 kalau tidak salah, 2021 kalau peraturan terkait KBLI itu masuk tuh di situ. Terkait jasa pengolahan uang. Yang 6 tadi ada 6 macam itu masuk di situ. Nah, tapi ke Kementerian Keuangan atau ke Perpajak belum ada. Oke, gitu. Sudah jadi, ada kelompok usahanya. Kelompok usahanya udah ada. Besaran pajaknya belum. Betul. Dan kelompok usaha itu kami mengusulkan dari asosiasi, kemudian melalui Kadin juga untuk disamakan dengan peraturan yang baru, yaitu adanya di peraturan Bank Indonesia. Oke. Di 2019 ada peraturan yang baru dari Bank Indonesia. Jadi yang 2016 tadi sudah terbit, itu sudah tidak berlaku, diberlakukan yang baru yang 2019. Nah, di situ diatur lebih jelas. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak-bapak di OJK bisa mendengar ini Pak, suara dari pelaku usaha yang masih kebingungan menentukan arah bisnisnya karena ada beberapa aturan yang masih membingungkan ya Bu ya, dispute dan harus ada harmonisasi ya gitu. Bu, mungkin ini jadi pertanyaan yang klasik ya Bu sekarang itu, karena sekarang kan banyak human capital kita tuh lebih banyak didominasi oleh kalangan milenial, Gen Y, Gen Z, dan sekarang malah udah muncul namanya Gen Alpha. Dan sektor keuangan itu sudah menyesuaikan diri lah gampangnya. Nah, kalau di Abjatin itu kejadian juga nggak Bu? Misalnya artinya sudah mulai banyak generasi milenial yang mengisi jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan di Abjatin, dan Abjatin kemudian harus menyesuaikan diri. Sejauh ini sih yang saya pahami belum terlalu ya. Kita belum terpengaruh ke arah sana, belum ngikutin juga. Tetapi mungkin di bagian-bagian tertentu yes. Gitu ya, misalnya anak-anak sekarang ini kan canggih-canggih tuh bikin mungkin bagian developmentnya misalnya. Tetapi tidak merata semua juga, saya yakin belum. Tetapi memang tadi yang saya sampaikan bahwa tenaga kerja kita itu 80% lebih adalah tenaga kerja lapangan, which is mungkin selesai dari SMK begitu ya, kemudian dia melamar pekerjaan di tempat kita, bekerja di kita menjadi petugas lapangan, mostly seperti itu. Nah, di manajemennya sendiri bisnisnya kan trust nih, bisnis trust begitu. Nah, jadi kita lebih mengutamakan adalah referensinya, adalah SDM yang jujur, yang dapat dipercaya. Nah, seperti nilai-nilai itu nilai-nilai itu tidak ya? berubah. Jadi karena memang itu tadi bisnisnya Bapak banknya nitipin uang lo di kita, gitu kan. Baik itu di kantor kita maupun di mobil-mobil kita maupun di jalanan kan begitu. Berarti profilingnya harus kuat ya Bu ya? Harus kuat, betul, dan itu kita lakukan. Background checking dan seterusnya itu kita lakukan begitu. Soalnya kalau soal kebijakan kan sekarang kan di kantor-kantor kan kalau misalnya milenial itu kan banyak penyesuaian, misalnya jam kerjanya atau cara kerjanya atau cara komunikasinya itu ya. Kalau di Abjatin belum terlalu kentara ya kelihatan. Tetapi memang pada saat COVID ya, manajemen ini kan bisa WFH
manajemen. Anak-anak lapangan yang nggak bisa gitu kan. Ini kan merubah kita juga. Jadi kerja nggak bisa di kantor pusat di Jakarta ya kerjalah di kantor cabang tapi tetap bekerja dengan online dan seterusnya itu masih kita ke situnya kita pasti mengikuti gitu kan. Tetapi kalau arahnya kepada milenial yang jelas yang nilai-nilai tadi tuh yang kita utamakan adalah nilai-nilai manusianya itu sendiri dapat kita percaya atau tidak, mampu atau tidak, bagaimana itu lebih kepada situ sih. Oke Bu Ina, mungkin ada nggak Bu program atau langkah-langkah yang mau dilakukan Abjatin terkait pengembangan SDM? Sebetulnya Abjatin sendiri sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia itu sejak tahun 2012. Jadi di 2012 itu saya ngetok pintu ke BI, Pak, kami ini nggak tahu loh ciri-ciri keaslian uang. Padahal tanggung jawab kita adalah sangat erat dengan mengenali ciri-ciri keaslian uang. Akhirnya Bank Indonesia kita buat edukasi. Kemudian kami membuat kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi udah sekitar 20.000 orang ikut pelatihan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Abjatin terkait dengan pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Sampai dengan sekarang berjalan. 20.000 berarti itu karyawan atau seluruh SDM dari Abjatin. Ya. Jadi dari 2012 hingga 2022 itu masih kita lakukan. Nah, 2023 itu Bank Indonesia karena sudah keluar peraturan baru terkait SKKNI, istilahnya SKKNI SPPUR, ya kan? SPPUR ini salah satunya adalah kami, pengolahan uang tunai lembaga selain bank. Uang tunai lembaga selain bank, jadi PUT LSB. Nah, sejak 2023 maka Bank Indonesia hanya melaksanakan seperti refreshment saja. Tetapi dilanjutlah dengan kerjasama dengan LPK yang melaksanakan kegiatan pelatihan atas SDM kita, baik itu jenjang pelaksana, jenjang penyelia maupun eksekutif. Jadi kami sudah laksanakan itu tahun kemarin 2023 kita baru bisa mulai di Juli, akhir Juli, Agustus, ada sekitar hampir 7.000 orang sudah mengikuti dan kompeten, ya. Jadi kompeten karena ini pelatihan berbasis kompetensi, jadi maka kompeten itu sekitar 7.000 orang. Tahun 2024 ini akan bertambah sekitar 11.000 lebih, ya, hampir 12.000. Jadi nanti petugas kita akan kompeten di akhir tahun 2024 ini dengan PBK tadi jenjangnya masing-masing pelaksana, penyelia dan ini. Terkait sama pelatihan itu Bu, apa cuma pengenalan doang aja Bu yang enggak. Jadi ada apa pelatihan? Jadi memang di dalam SKKNI kalau dari Bank Indonesia iya, begitu kan. Tetapi levelnya direksi oleh Bank Indonesia ditambahkan materinya bagaimana mitigasi resikonya, bagaimana bekerja sama dengan botas upal, begitu kan, jadi pengenalan kejahatan uang itu bagaimana. Palsu, ya. Ya, itu di level direksi ya. Tetapi pelaksana cuma ciri-ciri keaslian uang gitu kan. Tetapi dengan SKKNI ini memang kebetulan kami diberikan kesempatan untuk menyusun sendiri nih materinya yang harus diajarkan kepada petugas kita nih apa, begitu kan. Sehingga di level pelaksana mereka udah paham gitu kan bagaimana melakukan mengolek uang, mengisi uang ke ATM, mereka udah paham. Tetapi secara teori kan mulut ke mulut nih, hanya diajarkan oleh masing-masing. Senior dari senior. Gitu kan. Nah, begitu ada materi dari SKKN ini, mereka mengikuti PBK-nya, diberikan informasi materinya secara lengkap, begitu kan. Oh, begini teorinya, maka lebih tersistem. Jadi saya melihat dampaknya kepada SDM kita dengan adanya PBK kerjasama atas SKKN SPPUR ini baik sekali. Jadi apa yang mereka sudah laksanakan di lapangan bertahun-tahun, ilmunya dapat juga gitu, teorinya dapat juga. Jadi baiklah, artinya dampaknya menjadi positif untuk pengembangan SDM kita. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya Bu ya. Mimpi Bu Ina ya terkait industri ini ke depannya akan seperti apa Bu? Harapannya tentunya begini. Saya paham betul pada saat
kita tidak punya aturan gitu ya, nggak punya nggak punya ibu gitu kan, sehingga persaingan pun tidak sehat begitu. Nah, kemudian sekarang sudah ada aturannya, apakah persaingan sudah sehat? Belum semua juga. Kenapa? Karena peraturan itu kan biasanya bicara guideline saja. Jadi kami mencoba membuat yang namanya standarisasi layanan. Misalnya sederhananya begini. Kalau Bapak sering ke ATM, mungkin pas kebetulan sedang dilakukan perbaikan, ada petugas kami yang sedang melakukan perbaikan di ATM. Bapak melihat ada 1 orang atau 2 orang. Nah, ini distandarkan nggak di dalam peraturan? Tidak ada. Maka standar tersebut kita buat. Dari asosiasi kami membuat bahwa pada saat petugas ATM itu melakukan perbaikan di mesin ATM, paling sedikit 2 orang. Kenapa? Untuk tentunya dual control, lebih kepada satu mengerjakan, satu mengawasi. Saya melihatnya seringnya 2 orang kalau papasan pas lagi ada pengisian atau. Tapi itu hanya best practice gitu. Jadi cantolannya nggak ada. Jadi hanya antara bank dengan kita begitu kan, sudah 2 orang. Tapi kalau bank yang tidak menyebutkan, 1 orang boleh nggak Pak? Boleh dong. Boleh. Nah, tetapi kita melihat ada resiko, ada potensi resiko, kan begitu. Betul. Nah, untuk menghindari fraud internal yang tadi saya sebutkan, internal fraud itu datangnya dari internal, ini salah satu pencegahan. Nah, tetapi kalau aturannya tidak ada, di dalam peraturan Bank Indonesia kan tidak mengatur seteknis itu. Gitu kan, tentunya tidak lah gitu kan. Jadi asosiasi berinisiasi untuk membuat standarisasi. Nah, tetapi standarisasi ini kan tujuannya baik untuk menstandarkan layanan-layanan kita kepada perbankan, tentunya untuk satu mitigasi resikonya, yang kedua menjaga layanannya agar tetap berjalan dengan baik, yang ketiga tadi mencegah timbulnya kerugian-kerugian yang timbul. Kan begitu. Dan memudahkan juga pada saat pengerjaan juga. Betul. Nah, ini akan sama dengan gitu kan, ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Betul, tambahan biayanya. Tadi 1 orang dengan 2 orang pasti berbeda. Nah, ini yang harapan saya ke depan tentunya, karena ini untuk kebaikan bersama. Tadi kan ini kepentingannya adalah kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara Indonesia yang membutuhkan uang yang tepat, yang sesuai jumlahnya dan seterusnya. Nah, ini kan tentu harus sejalan. Dari mana? Tentunya dari regulator kita, baik itu dari kepolisian maupun dari Bank Indonesia, dan pemahaman dari pengguna jasa. Itu sih mungkin harapan saya. Mungkin nggak bicara 10 tahun lah, bicara 1-2 tahun ke depan sudah terstandarisasi, kemudian agar lebih baik ke depan. Berarti lebih kepada pelaku bisnis ya Bu ya, diharapkan seperti itu ya? Iya betul, tapi ya itu tadi, kalau pelaku bisnis ini kan aturannya ada nggak ya? Kalau nggak ada ya udahlah, gue gini aja kan, kira-kira begitu Pak, ya kan? Tetapi kalau ada aturannya, ya saya harus ikutin, kan begitu. Kita harus patuhi aturan tersebut, dan aturan ini tentunya ada latar belakang yang tadi saya sebutkan, gitu kan? Jadi tidak serta-merta menyulitkan kami, kan tidak begitu. Oke Bu Ina, saya kira itu saja diskusi kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang punya keinginan untuk mengetahui lebih banyak kepada bisnis pengolahan uang atau keamanan uang yang di bawah naungan Abjatin. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.